Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslimin dari kelas K221 MNR ingin membuat video untuk mengenai pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah manajemen ekspor-impor di semester 6 ini. Yang pertama, di soalnya ini ada tentang berikan penjelasan Anda mengenai alur ekspor di bawah ini. Yang pertama yaitu alurnya meliputi dari korespondensi dan pembuatan kontrak. Dilanjut dengan pembukaan, lalu eksportir di sebelah kiri. Yang ketiga mengirimkan LC, mengirimkan. Keempat meneruskan. Lalu kelima penyiapan barang, dilanjut dengan pengadaan produksi atau barang. Keenam pemesanan kapal, dilanjut pelayaran atau penerbangan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketujuh pendaftaran dan flat muat PEB dan PEBT, biaya dan cukai pelabuhan muat. 8 pemuatan barang, pengapalan barang. Yang ke-9 negosiasi. 8 itu ada dua jenis. Yang pertama pemuatan barang, yang kedua ada 8A pengurusan SKA atau instansi penerbit SKA. Dilanjut ke nomor 9 negosiasi. Negosiasi bertujuan untuk menjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Dilanjut dengan koresponden atau receiving bank. Lalu ke-10 pengiriman dokumen sesuai opening bank. Yang ke-11 menyampaikan dokumen atau importir. Dan yang terakhir ke-12 pengeluaran barang. Dilanjut dengan pelabuhan tujuan. Soal yang kedua yaitu berikan penjelasan Anda mengenai dokumen di bawah ini. Di sini ada beberapa dokumen yang harus dijelaskan. Sekitar ada 15 dokumen. Yang pertama ada commercial invoice. Commercial invoice adalah nota perincian yang berisi tentang keterangan dari harga barang, jumlah barang, serta jumlah yang harus dibayar oleh pembeli. Ada juga yang menyebut jenis ini sebagai faktur konsuler karena hanya digunakan dalam kegiatan internasional atau ekspor impor. Dalam faktur konsuler atau komersial ini, Anda harus mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari perwakilan negara yang mengimpor, kantor kedutaan besar negara pengimpor di negara pengekspor, dan kantor konsuler. Yang kedua, packing list. Packing list merupakan dokumen yang memuat detail lengkap mengenai isi kiriman atau kargo yang dikirim. Dokumen ini berfungsi sebagai catatan rinci tentang barang-barang yang ada di dalam paket atau kemasan yang akan dikirim. Informasi yang biasanya tercantum dalam packing list meliputi detail barang, nama barang, jumlah, berat, dan dimensi dari setiap item yang dikirim. Yang kedua, keterangan kemasan. Jenis kemasan yang digunakan, karton, drum, palet, dan lain-lain. Dan nomor kemasan. Dia tujuan pengiriman. Alamat lengkap pengirim dan penerima. Informasi yang biasanya yang ketiga, tujuan pengiriman. Alamat lengkap pengirim dan penerima serta informasi kontak yang diperlukan. Informasi tambahan, nomor referensi, instruksi khusus pengemasan, informasi terkait dokumen lain yang ikut terlampir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, letter of credit. Letter of credit atau bisa disebut L-C adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya yang menguasakan seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen
tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingan berdasarkan kondisi-kondisi atau persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut. Yang kelima, Bill of Lading. Bill of Lading adalah bukti pengiriman barang atau dapat juga diartikan sebagai tanda terima yang dibuat oleh shipping company. Untuk eksportir, Bill of Lading ini akan dikeluarkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Selain itu, Bill of Lading dapat digunakan sebagai kepemilikan barang. Artinya, eksportir yang memegang Bill of Lading adalah pemilik dari barang yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Hal itulah yang menjadi alasan dokumen ini adalah surat berharga yang perlu disimpan dengan baik oleh eksportir. Berikutnya, Airway Bill. Sebentar ya. Airway Bill. Airway Bill atau AWB adalah sebuah surat muatan udara atau yang disingkat sebagai SMU. Surat ini adalah sebuah dokumen penting di mana surat ini dijadikan sebagai sebuah bukti pengiriman yang dikhususkan untuk pengiriman melalui jalur udara, contohnya seperti pesawat. Airway Bill sendiri atau AWB adalah bukti cetak dokumen terkait dengan pengiriman barang melalui udara yang sudah memiliki peraturan resmi. AWB ini sudah diatur di dalam peraturan undang-undang Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009, di mana ia didefinisikan sebagai dokumen BAIM dalam bentuk cetak elektronik maupun bentuk lainnya yang berisi tentang perjanjian pengiriman. Berikutnya, polis asuransi. Dokumen ini sangat dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang diterbitkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim atas permintaan eksportir maupun importir. Dokumen ini berisi berbagai jenis risiko yang diasuransikan, pihak mana yang meminta asuransi, dan kepada siapa klaimnya yang akan dibayarkan. Adanya dokumen ini bisa meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak. Yang berikutnya, shipping instruction. Shipping instruction adalah dokumen yang dibuat atau diberikan oleh eksportir kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer dan ruang di transportasi yang digunakan seperti kapal atau pesawat. Dokumen ini biasanya dapat diberikan atau dikirim melalui surel atau email. Yang berikutnya, surat keterangan asal atau bahasa Inggrisnya itu Certificate of Origin, disingkat COO. Dokumen ini berisi keterangan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. SKA akan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, atau singkat Disperindak, kabupaten, kota, provinsi. SKA berfungsi untuk importir agar memperoleh keringanan biaya masuk dan di negaranya hingga 0%. Tergantung dengan kebijakan dari produksinya sendiri, akan tetapi manfaat ini hanya akan berfungsi dengan negara yang telah menjalin kesepakatan kerjasama dengan perdagangan dengan Indonesia dalam Free Trade Agreement. Dalam pembuatan dokumen ini, Anda akan dikenakan biaya kurang lebih 15.000 sampai 20.000 per dokumen sebagai penerimaan negara bukan pajak PNBP. Biaya tersebut berlaku apabila diurus secara mandiri dan manual di Disperindak. Berikutnya, Certificate of Analysis. Dokumen ini adalah file yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor. Isi analisisnya pun dapat disesuaikan dengan permintaan si importir. Namun, secara umum, isinya sesuai dengan standar wajib regulasi dari negara tujuan atau standar umum yang berlaku. Dokumen COA biasanya diperlukan untuk produk hasil industri kimia atau pertanian. Oleh karena itu, dokumen ini biasanya dapat diminta dari pihak produsen yang diurus secara langsung oleh eksportir melalui laboratorium independen
yang sudah terakreditasi. Berikutnya, Phytosanitary Certificate. Sertifikat fitosanitari adalah dokumen yang dibutuhkan pada produk pertanian seperti rempah, buah segar, dan sebagainya. Fungsi dari dokumen ini adalah untuk menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari jamur, kuman, dan bakteri. Selain untuk produk pertanian, dokumen ini pun diperlukan pada produk hewani. Jadi gak cuma untuk pertanian tapi juga untuk produk hewani. Yang keempat, Fumigation Certificate atau sertifikat fumigasi. Sertifikat ini dikeluarkan perusahaan fumigasi sebagai penjelasan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai standar yang berlaku. Proses fumigasi sendiri berguna untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari hama atau rayap selama masa pengiriman. Yang kelima, sertifikat veteriner atau veterinary certificate. Fungsi dari sertifikat ini adalah sebagai jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Dokumen ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, disingkat PKH, Kementerian Pertanian. Yang keenam, weight note atau bahasa Indonesianya keterangan timbangan. Sesuai namanya, dokumen ini berisikan rincian berat dari setiap kemasan barang sesuai yang tertera dalam faktur. Keterangan timbangan ini pada prinsipnya harus sama dengan yang tertera pada LC. Keterangan ini pada prinsipnya dokumen ini cukup penting karena untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut pada barang pada saat pemeriksaan. Yang terakhir, measurement list. Seperti namanya, dokumen ini berisi rincian dari ukuran, takaran pada setiap kemasan barang seperti panjang, tebal, volume, hingga diameternya. Sama seperti keterangan timbangan, isi dari keterangan dokumen ini haruslah sama dengan yang ada pada LC. Dokumen ini pun berguna untuk menghitung biaya pengiriman. Selain dokumen di atas, ada beberapa dokumen tambahan atau pelengkap lainnya. Namun dokumen ini tergantung pada kebutuhan setiap yang bersangkutan dalam proses ekspor-impor ini. Kebutuhan dokumen tambahan harus betul-betul ditanyakan dengan importir karena masing-masing memiliki regulasi dan kebutuhan permintaan yang berbeda. Oke. Nah, itulah beberapa dokumen dari ekspor penjelasan dari dokumen di bawah ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 itu ada bagan Intercom 2020 di bawah ini. Oke. Yang pertama ada ekspor yang artinya mengharuskan penjual mengemas barang dengan aman, memberi label dengan tepat, dan mengirimkannya ke lokasi yang telah disepakati sebelumnya seperti pelabuhan terdekat. Penjual juga harus membantu pembeli mendapatkan izin ekspor atau dokumen lain yang diperlukan. Meskipun pembeli harus membayar biaya sebenarnya untuk dokumen tersebut. Biaya pemuatan, pengiriman ke pelabuhan asal, biaya cukai, loading on pengangkutan, biaya pengangkutan, biaya cukai impor, asuransi, biaya terminal, pengiriman tujuan, dan yang terakhir bongkar. Yang kedua ada free carrier. Free carrier atau bahasa Indonesianya pengangkut bebas adalah istilah perdagangan yang menyatakan bahwa penjual barang bertanggung jawab atas pengiriman barang tersebut ke tujuan yang ditentukan oleh pembeli. Bila digunakan dalam perdagangan, kata gratis berarti penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang ke suatu tempat yang ditentukan untuk dipindahkan ke pengangkut. Tujuannya biasanya bandara, terminal pengiriman, gudang, atau lokasi lain tempat pengangkut beroperasi. Bahkan mungkin itu adalah lokasi bisnis penjualnya. Penjual memasukkan biaya transportasi ke dalam harganya
dan menanggung risiko kerugian sampai pengangkut menerima barang. Pada titik ini, pembeli memikul semua tanggung jawab. Di antaranya, pengangkut bebas adalah istilah perdagangan yang mengharuskan penjual barang untuk mengirimkan barang tersebut ke bandara tertentu, terminal pengiriman, gudang, atau lokasi pengangkut lain yang ditentukan oleh pembeli. Penjual memasukkan biaya transportasi ke dalam harganya dan menanggung risiko kerugian sampai pengangkut penerima barang. Setelah penjual menyerahkan barang kepada pengangkut, pembeli bertanggung jawab penuh atas barang tersebut. Berikutnya adalah Free Online Safe FAS. Adalah salah satu istilah intercom yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk menentukan tanggung jawab dan kewajiban pembeli dan penjual terkait pengiriman barang untuk ekspor. FAS digunakan secara khusus untuk pengiriman melalui laut saja atau sea freight. Tanggung jawabnya yang pertama, mempersiapkan barang. Penjual bertanggung jawab untuk mempersiapkan barang sesuai dengan persyaratan kontrak penjualan. Ini mencakup memastikan barang telah dikemas dengan baik dan sesuai standar yang diperlukan untuk pengiriman internasional. Yang kedua, mengirim barang ke pelabuhan asal. Penjual harus mengatur dan membayar biaya untuk mengirimkan barang ke pelabuhan asal yang telah disepakati dengan pembeli. Ini berarti penjual harus memastikan barang tiba tepat waktu di pelabuhan yang ditentukan dalam kontrak. Menempatkan barang di samping kapal. Tanggung jawab utama penjual dalam FAS adalah meletakkan barang di samping kapal yang akan mengangkut barang ke tujuan akhir. Menanggung biaya pengiriman hingga pelabuhan asal. Penjual bertanggung jawab untuk semua biaya dan risiko terkait dengan pengiriman barang hingga ke pelabuhan asal, termasuk biaya transportasi, asuransi, dan biaya keluar jika ada. Yang kelima, mengurus dokumen ekspor. Penjual harus menyediakan atau mengeluarkan dokumen ekspor yang diperlukan seperti faktur komersial, packing list, dan izin ekspor yang relevan. Yang berikutnya, fee on board adalah sebuah skema pembayaran dalam kegiatan ekspor-impor di mana eksportir hanya menanggung biaya pengiriman ke pelabuhan terdekat saja. Makanya eksportir menanggung biaya pengangkutan barang dari tempat mereka hingga barang berhasil dimuat di atas kapal. Dalam skema pembayaran ini, importir menanggung biaya ketika barang sudah selesai dimuat ke kapal hingga barang tiba di tangan mereka. Berikutnya, cost and freight merupakan salah satu metode pembayaran yang termasuk dalam International Commercial Term atau istilah perdagangan internasional di mana penjualnya menanggung seluruh biaya pengiriman barang ke pelabuhan tujuan. Biaya yang termasuk adalah biaya asuransi, biaya loading barang, biaya forwarder, dan biaya dokumentasi ekspor. Yang berikutnya biaya asuransi atau cost insurance. Biaya asuransi dan pengangkutan adalah perjanjian pelayaran internasional yang mewakili biaya yang dibayarkan oleh penjual untuk menutupi biaya asuransi dan pengangkutan pesanan pembeli saat muatan sedang dalam perjalanan. Biaya asuransi dan pengangkutan hanya berlaku untuk barang yang diangkut melalui jalur air, laut, atau samudera. Barang tersebut diekspor ke pelabuhan pembeli yang disebutkan dalam kontrak penjualan. Setelah barang dimuat ke kapal, risiko kehilangan atau kerusakan berpindah dari penjual ke pembeli. Namun mengasuransikan kargo dan membayar ongkos angkut tetap menjadi tanggung jawab penjual. Yang berikutnya, carrier and insurance paid to. Penyerahan barang dengan cost insurance paid to dilakukan di tempat pengangkut, tetapi ongkos angkut dan premi asuransi sudah dibayar sampai ke pelabuhan tujuan. Dengan begitu juga wajib untuk mengurus formalitas ekspor. Berikutnya, delivered at place unloaded. Berdasarkan aturan increment,
Penjual bertanggung jawab atas pengiriman barang, siap untuk dibongkar di tempat tujuan yang disebutkan. Penjual menanggung semua risiko yang terlibat dalam pembongkaran. Sebelumnya, delivery at place unloaded berubah menjadi sebelumnya namanya delivery at terminal dan berubah menjadi delivery at place unloaded untuk memperjelas bahwa tempat tujuan bisa di mana saja, tidak hanya di terminal. Kini secara eksplisit mengalihkan tanggung jawab dan biaya tambahan terkait keamanan kepada penjual. Yang berikutnya, delivery at place. Delivery paid. Berdasarkan aturan intercom delivery at place. Berdasarkan aturan intercom delivery at place (DAP), penjual bertanggung jawab atas pengiriman barang, siap untuk dibongkar di tempat tujuan yang disebutkan. Penjual menanggung semua risiko yang terlibat hingga pembongkaran. Yang berikutnya, delivery duty pay atau DPD adalah perjanjian pengiriman di mana penjual menanggung semua tanggung jawab, risiko, dan biaya yang terkait dengan pengangkutan barang sampai pembeli menerima atau mentransfernya di pelabuhan tujuan. Perjanjian ini mencakup pembayaran biaya pengiriman, biaya ekspor dan impor, asuransi, dan segala biaya lainnya yang timbul selama pengiriman ke lokasi yang disepakati di negara pembeli. Itulah rangkaian demi rangkaian penjelasan dari soal nomor 1 sampai nomor 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.